Aritia Suherman, Fidiatun, Rizky Handayani. Oke, ada semua ya. Oke, di sini Ibu akan memberi sedikit motivasi kepada kalian biar kalian tuh semangat belajar. Pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa banyak yang mampu Anda jelaskan, melainkan pengetahuan yang benar adalah ekspresi kesalehan atau melindungi diri dari apa yang Allah larang dan bertindak atas apa yang Allah amanatkan. Oke, langsung saja. Di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Saya, Bu. Oke, silakan jawab. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Oke. Jadi sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Tujuannya adalah pertama, siswa mampu menyebutkan organ pencernaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam kerja pencernaan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan gangguan sistem pencernaan. Oke, langsung saja Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok pertama ada Anggi Lestari. Kelompok kedua ada Fidiatun. Kelompok ketiga Aritia Suherman. Kelompok 4 Rizky Handayani. Langsung saja Ibu bagikan LKS-nya. A1 B C D. Oke, langsung saja dipakai kopinya. Oke, bisa dilihat langsung LKS yang Ibu bagikan. Tolong dijawab ya. Oke, kalian sudah menjawab soal yang ada di LKS? Sudah. Oke. Yang pertama, sebutkan organ-organ sistem pencernaan secara berturut-turut. Oke, Ibu tunjuk kelompok A1. Bagian sistem pencernaan tersebut adalah 1. Mulut, 2. Esofagus, 3. Lambung, 4. Usus besar, 5. Usus halus, 6. Rektum, 7. Anus. Ada yang menyanggah? Tidak ada, Bu. Oke. Organ-organ sistem pencernaan yang pertama itu dari mulut. Kalian tentu memasukkan makanan itu dari mulut. Lalu setelah makanan dihaluskan, makanan yang sudah halus akan masuk ke esofagus. Dari esofagus, makanan dilalui lambung. Kemudian usus besar, terus usus halus, terus rektum. Dari rektum dia dikeluarkan melalui anus. Oke, Ibu rasa sudah jelas organ-organ sistem pencernaan. Kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi macam-macam kelenjar pencernaan pada manusia. Coba kelompok D nomor 2 dijawab. Yang pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah ialah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kedua, kelenjar lambung. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsid. Yang ketiga, kelenjar hati. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Yang keempat, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ialah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Yang kelima, kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus.
salut. Usus 12 jari berfungsi menyalurkan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu dari hati ke dalam usus halus untuk melakukan proses pencernaan. Usus halus juga menghasilkan enzim pencernaan. Oke, ada yang menyangka? Ada, Bu. Oke, sudah jelas ya macam-macam kelenjar pencernaan. Apa saja? Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim peptialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua ada kelenjar lambung. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, pepsin. Dan yang ketiga ada kelenjar hati. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Yang keempat ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Dan yang kelima ada kelenjar usus. Pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Usus 12 jari berfungsi untuk menyalurkan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu dari hati ke dalam usus halus untuk melakukan proses pencernaan. Oke, yang nomor 3. Jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Oke, kepada kelompok C1 dipersilakan. Pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Pencernaan mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi menggunakan proses fisik seperti gigi, lambung, dan sebagainya. Ada yang menyangka dari jawaban nomor kelompok C nomor 1? Saya, Bu. Oke, kelompok D nomor 2 menjawab. Pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi dan gerak memeras lambung, letaknya di mulut dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim pencernaan, letaknya di mulut, lambung, usus halus, dan pankreas. Ada lagi yang menyangka? Ada, Bu. Oh, menambahkan. Oke. Pencernaan kimiawi menjadikan makanan yang dicerna berubah secara kimiawi. Oke. Pencernaan mekanis dan kimiawi kalian sudah mengerti ya? Yaitu proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Itu adalah pencernaan kimiawi. Sedangkan pencernaan mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi menggunakan proses fisik seperti gigi, lambung, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke nomor 4. Sebutkan enzim yang terdapat pada lambung. Kelompok B nomor 2 dipersilakan. Enzim yang terdapat pada lambung ialah 1. Enzim pepsin, 2. Enzim renin. Oke, ada yang menyangka? Ada, Bu. Oke. Ingat ya, enzim yang terdapat pada lambung itu ada 2, yaitu ada enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin
dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan fase penderita menjadi encer. Yang kedua, appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang di mana umbai, cacing, atau usus buntu mengalami peradangan. Yang ketiga, gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Oke. Itu adalah sepertiga dari gangguan sistem pencernaan. Masih banyak lagi sistem pencernaan yang belum disebutkan oleh teman kalian. Tapi yang paling kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari ialah diare. Tentu kalian pernah mengalami suatu penderitaan diare. Itu adalah derita sistem pencernaan yang di mana diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses derita menjadi encer. Tentu kalian pernah mengalami diare. Lalu ada appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai, cacing, atau usus buntu mengalami peradangan. Dan yang ketiga ada gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas dari soal LKS yang Ibu bagikan. Ibu rasa kalian sudah memahami soal yang Ibu bagikan. Boleh dikumpulkan? Ibu rasa sudah jelas ya sistem pencernaan untuk hari ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.